Hai kaum rebahaners, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian terus baik-baik saja, biar bisa terus nonton alur cerita film, dari channel Pak D, No Intro. Kali ini Pak D bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul Film ini dimulai dengan menampilkan beberapa penduduk desa yang memperebutkan sebuah benda yang dikatakan sebagai harta paling berharga di dunia. Benda tersebut tak lain adalah candu, yang jika dihirup dapat memberikan efek halusinasi dan kebahagiaan sementara. Candu tersebut hanya dimiliki oleh sekte bernama Tianmen, yang memiliki tujuan jahat dengan menjual benda tersebut kepada penduduk desa. Setelah mengalami dampak buruk opium beberapa waktu sebelumnya, penduduk desa bertekad untuk melakukan segala kemungkinan, bahkan menawarkan semua harta dan perhiasan yang mereka miliki kepada sekte Tianmen untuk mendapatkan opium. Salah satu anggota sekte Tianmen, seorang pria bernama Gui Shou, memandang penduduk desa dengan jijik saat mereka memperebutkan opium yang dibawanya. Bahkan, salah satu penduduk desa rela menjual istrinya hanya untuk mendapatkan candu yang bisa membuatnya berhalusinasi dikelilingi wanita cantik. Tapi kemudian, pertarungan mereka terhenti ketika seorang pria bernama Su Ken tiba di sana. Su Ken adalah seorang kepala polisi di daerah tersebut, sekaligus seorang juara bela diri yang dikenal memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Su Ken dan Gui Shou langsung terlibat dalam pertempuran sengit, dan masing-masing menunjukkan kemampuan hebat yang tidak dimiliki petarung biasa, terutama Gui Shou yang memiliki kekuatan memanipulasi api dan mampu melelehkan pedang Su Ken. Pertempuran semakin sengit ketika mereka mencoba untuk saling mengalahkan di tengah kobaran api, sampai akhirnya dia meminta anak buahnya untuk membantunya. Namun, mereka malah menggunakan bola meriam yang ditembakkan ke medan perang, yang langsung membunuh Gui Shou, dan membuat Su Ken terbang dan jatuh pingsan. 1 tahun kemudian, Su Ken tampak terkejut ketika dia dibangunkan oleh seorang wanita bernama Nyonya Jin, yang telah merawatnya selama setahun terakhir setelah dia kehilangan ingatannya karena pertarungannya melawan Gui Shou. Karena Su Ken mengalami amnesia, Nyonya Jin kemudian mempekerjakannya sebagai seorang pengemis, bersama dengan 3 pengemis lainnya yang juga tinggal di sana. Mereka berempat kemudian pergi ke desa terdekat dan mengadakan lomba mengemis untuk membuktikan siapa di antara mereka yang memiliki kemampuan mengemis paling hebat. Dan siapapun yang mendapatkan uang paling banyak dari mengemis dalam 1 jam akan dilantik sebagai raja pengemis. Saat kompetisi dimulai, Su Ken bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengatakan bahwa Su Ken adalah reinkarnasi dari seekor naga, dan memiliki bakat langka untuk menguasai seni bela diri terhebat abad ini. Orang tua itu bahkan memberikan sebuah buku yang berisi kumpulan teknik bela diri telapak penakluk naga kepadanya. Sebelum Su Ken bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua itu tiba-tiba menghilang, jadi dia hanya menganggapnya sebagai orang gila. Ketika Su Ken sedang mencari tempat untuk mengemis, salah satu pengemis bernama Xie Yan, kemudian menunjukkan teknik mengemisnya dengan memanfaatkan kebaikan dan kelembutan seorang wanita tua kaya yang juga penganut agama Buddha yang taat. Setelah itu, Su Ken kembali dikejutkan dengan teknik mengemis Tao Hong yang berhasil menipu orang kaya. Namun, yang membuat Su Ken semakin tercengang adalah ketika melihat Lao Dao mengemis dengan menceritakan kisah hidupnya yang penuh penderitaan, yang mampu menarik simpati dan kasih sayang banyak orang dan rela memberinya uang. Sementara itu, Su Ken tidak mendapatkan uang sama sekali, sehingga putri Nyonya Jin, Xiao Guo, memutuskan untuk membantu Su Ken. Xiao Guo kemudian memintanya untuk mendekati seorang wanita yang terlihat kaya untuk menawarkan lip balm padanya. Dengan bantuan Xiao Guo, wanita itu akhirnya membeli barang yang ditawarkan Su Ken. Namun, ternyata mereka hanya menipu wanita tersebut karena bibir wanita tersebut menjadi bengkak setelah memakai lipstik. Tidak berhenti di situ, Su Ken kemudian menyamar sebagai tabib dan biksu untuk menipu wanita itu lagi, dan akhirnya mendapatkan banyak uang. Tapi kemudian, Su Ken malah merasa bersalah karena melakukan penipuan hanya untuk mendapatkan uang. 1 jam kemudian, para pengemis berkumpul untuk menentukan pemenang kompetisi mengemis tahun ini, di mana mereka mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Lao Dao. Xiao Guo, yang tidak menerima keputusan itu karena Su Ken mendapat lebih banyak uang dari Lao Dao, kemudian menantang keputusan itu di depan pengemis lainnya. Namun, Lao Dao berpendapat bahwa Su Ken mendapatkan uang itu dengan bantuan Xiao Guo, bukan dengan kemampuannya sendiri, sehingga Su Ken tidak layak menyandang gelar Raja Pengemis. Sementara di tempat lain, seorang pejabat pemerintah ditemukan tewas tersenyum lebar dengan mulut sobek di pipi. Menurut seorang ahli forensik, penyebab kematian pria itu adalah kesenangan yang ekstrim sebelum kematiannya, yang mungkin disebabkan oleh pengaruh racun atau obat-obatan tertentu. Namun, Lei Xiaofeng, kepala polisi yang menyelidiki kasus kematian pria itu, tidak menemukan racun atau obat lain di TKP, sehingga mereka harus mencari petunjuk lain untuk mengungkap kasus tersebut. Pada saat yang sama, Xiao Guo tampak khawatir ketika dia membaca berita kematian misterius yang dialami oleh orang kaya, karena menurut rumor, mereka meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan.
Perhatian Xiao Guo kemudian teralihkan saat mendengar teriakan ibunya yang sedang berdebat dengan seorang wanita parubaya, karena wanita itu mengira Nyonya Jin telah menjual candu kepada suaminya. Namun, Nyonya Jin segera membantah tuduhan itu, sehingga kedua wanita itu terlibat pertengkaran sengit. Wanita itu kemudian memanggil pengawalnya untuk menyerang Nyonya Jin, tetapi Xiao Guo dan Su Ken lebih dulu sampai di sana dan bergegas melindunginya. Xiao Guo kemudian menyuruh Su Ken untuk minum sebotol anggur, yang kemudian membuatnya mabuk dan menggunakan teknik bela diri Dewa Mabuk untuk menghadapi para preman. Aksi ini justru menarik perhatian orang-orang yang menjadi kagum dan memberikan uang, mengira Su Ken sedang melakukan pertunjukan. Setelah berhasil mengusir wanita dan pengawalnya, Su Ken melanjutkan tindakannya, lalu tanpa sengaja menendang Nyonya Jin, dan pingsan. Xiao Feng dan beberapa anak buahnya yang kebetulan sedang melewati jalan tersebut, kemudian bergegas menuju Su Ken dan ingin menjebloskannya ke penjara karena diduga mencabuli seorang wanita. Tapi kemudian, Nyonya Jin akhirnya bangun dan membelanya dengan mengatakan bahwa Su Ken adalah suaminya, dan mereka melakukan pertunjukan untuk menghasilkan uang. Sementara itu, di markas Sekte Tianmen, pemimpin sekte bernama Cao Kang terlihat memarahi seorang tabib yang bertugas meramu obat. Cao Kang memerintahkan pria itu untuk mencampur kembali obat itu dengan komposisi yang lebih ringan, karena baru-baru ini, balsam harum yang mengandung opium yang sebelumnya dimaksudkan untuk membuat pelanggan mereka kecanduan, justru menyebabkan mereka mati dengan cara yang sangat mengerikan. Dia tentu tidak ingin kehilangan pelanggannya jika obat yang dia jual merenggut nyawa mereka. Karena tidak ingin dihukum, tabib itu berjanji akan mengulang obatnya dalam waktu 10 hari. Namun, Cao Kang memerintahkannya untuk menyiapkan balsam wangi baru dalam waktu 5 hari. Sambil menunggu dokter membuat racikan obat baru, Cao Kang kemudian memerintahkan bawahannya untuk sementara menghentikan penjualan produknya, karena akan sangat berbahaya jika polisi berhasil mendapatkan petunjuk atas kematian misterius orang kaya yang menyebabkan Sekte Tianmen. Malam itu, di rumah Teh Hixin, seorang pelanggan pria bernama Liu terlihat memohon kepada seorang anggota Sekte Tianmen, seorang wanita bernama Wei, untuk membiarkannya menghirup balsam harum yang mengandung opium. Liu tampaknya sangat kecanduan, dan jika dia tidak menghirup opium secara teratur, dia akan merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia bahkan menawarkan Wei surat persetujuan dan kerjasama bisnis agar Wei bisa lebih leluasa menjual balsam wangi kepada pelanggannya. Mengetahui bahwa Wei akan berhenti menjual obat untuk sementara waktu, Liu dengan ceroboh mengambil balsam yang harum dan menyembunyikannya di suatu tempat. Keesokan harinya, Nyonya Jin datang ke rumah Teh Hixin, berniat untuk menjual tembakau campurannya kepada orang-orang kaya yang menjadi pengunjung tetap di kedai teh itu. Namun, dia segera mengurungkan niatnya karena Xiao Feng dan anak buahnya tiba-tiba melakukan penggerebekan di tempat itu, karena setelah mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut, para korban kematian misterius dengan mulut robek karena tertawa diketahui adalah pelanggan tetap dari rumah Teh Hixin. Tidak ingin diketahui, Nyonya Jin bergegas pergi dan bersembunyi di tempat Liu menyimpan balsam yang harum. Bu Jin yang sangat penasaran dengan benda tersebut mengambil balsam yang harum dan pulang. Di sisi lain, Wei terlihat kesal saat mengetahui bahwa balsam wangi telah dicuri, dan segera memerintahkan bawahannya untuk menemukan barang tersebut. Sesampainya di rumah, Bu Jin dikejutkan oleh perayaan ulang tahunnya yang sederhana, yang telah disiapkan Su Ken dan para pengemis lainnya. Mereka kemudian makan bersama, dan minum sampai mabuk. Mengetahui bahwa semua orang telah kehilangan kesadaran karena terlalu mabuk, Nyonya Jin kemudian mengeluarkan balsam yang harum, dan malah memakan opium di dalamnya. Segera, dia mengalami halusinasi menjadi kaya, yang kemudian menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan kesenangan yang luar biasa. Sampai keesokan harinya, Xiao Guo menemukan bahwa ibunya telah meninggal dengan mulut robek karena terlalu senang dengan halusinasi yang disebabkan oleh candu. Xiao Feng dan anggota polisi segera melakukan penyelidikan di rumah Nyonya Jin dan membawa jenazahnya untuk diautopsi. Pada saat yang sama, salah satu anak buah Wei melihat Nyonya Jin yang dibawa oleh polisi, segera bergegas ke rumah Teh Hixin untuk melaporkan hal ini kepada Wei. Malam itu, Xiao Guo mengungkapkan kepada Su Ken bahwa dia memiliki tanda ketika mereka menemukan Su Ken tidak sadarkan diri setahun yang lalu. Karena tokennya sangat bagus, Bu Jin kemudian meminta putrinya untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sekarang setelah ibunya pergi, Xiao Guo mengembalikan token kepadanya, berharap Su Ken dapat menemukan kerabatnya dengan token tersebut. Namun, Su Ken mengatakan bahwa sejak tahun lalu, Xiao Guo dan ibunya telah merawatnya dengan baik dan menganggap mereka sebagai kerabatnya. Karena itu, dia juga berjanji akan menjaga Xiao Guo setelah ibunya meninggal. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba, seorang anggota Sekte Tianmen, seorang pria bernama Qi, menerobos masuk ke dalam rumah dan menanyakan tentang balsam harum yang telah dicuri oleh Nyonya Jin. Karena Su Ken tidak tahu apa-apa tentang benda itu, dia kemudian memerintahkan Xiao Guo untuk keluar dari sana, sementara dia akan melawan Qi. Su Ken kemudian minum anggur untuk membuat dirinya mabuk, jadi dia bisa menggunakan teknik bela diri Dewa Mabuk untuk menghadapi Qi.
Pada saat yang sama, Wei juga datang ke sana dan mencoba menangkap Xiao Guo yang mencoba melarikan diri. Pertarungan Suken melawan Qi semakin sengit, hingga akhirnya Suken mengalahkan Qi dan mengalahkannya, sementara Wei berhasil menculik Xiao Guo dan membunuh Lao Dao saat dia mencoba menyelamatkannya. Melihat Xiao Guo dibawa pergi, Suken bergegas mengejar mereka ke hutan belantara, tetapi dia malah bertemu dengan dua anggota sekte Tianmen lainnya, Wang dan Liang, yang menyerangnya, menyebabkan dia jatuh. Karena kepalanya terbentur batu, Suken akhirnya mendapatkan kembali ingatannya tentang identitas aslinya, dan juga peristiwa penting yang terjadi setahun yang lalu. Sementara itu di markas sekte Tianmen, Wei melaporkan kepada Cao Kang bahwa mereka tidak dapat menemukan balsam wangi yang telah dicuri, dan menganggap bahwa itu telah diserahkan kepada polisi. Mendengar hal itu, Cao Kang menjadi sangat marah, apalagi saat mengetahui Suken masih hidup saat melihat bekas luka di tubuh Qi, yang merupakan akibat terkena teknik Fire Shadow Kick, metode tendangan unik Suken, kepala polisi yang membunuh Gui Shou setahun yang lalu. Cao Kang berpikir bahwa Suken tidak menghilang begitu saja, tetapi juga menyamar sebagai seorang pengemis. Setelah mengetahui bahwa Wei berhasil menculik seorang gadis yang tampaknya sangat berharga bagi Suken, Cao Kang berencana menggunakan gadis itu untuk membuat Suken mengembalikan balsam harum dari polisi dan menyerahkannya kepada mereka untuk menyelamatkan nyawa Xiao Guo. Di tempat lain, Suken akhirnya berhasil bangkit dan kembali ke rumah Nyonya Jin, meskipun dia merasa sangat kedinginan karena teknik Ichi Palem yang digunakan Wang untuk menjatuhkannya. Saat mencoba melakukan pemanasan, Suken menemukan buku teknik bela diri telapak tangan penakluk naga yang sebelumnya diberikan kepadanya oleh seorang lelaki tua. Ia kemudian mempraktekkan teknik bela diri sesuai dengan metode yang diajarkan dalam buku tersebut, hingga akhirnya ia mampu menguasainya dan terbebas dari teknik Ichi Palem milik Wang. Ketika Suken telah menyelesaikan pelatihannya, Wei tiba-tiba muncul bersama Wang dan Liang, di mana dia memerintahkan Suken untuk mengambil balsam wangi dari kantor pemerintah, dan menukarnya dengan nyawa Xiao Guo. Wei juga mengancam bahwa dia tidak akan ragu untuk membunuh Xiao Guo jika dia gagal mendapatkan balsam yang harum dan menyerahkannya kepada mereka. Untuk menyelamatkan Xiao Guo, Suken tidak punya pilihan selain mematuhinya. Sementara itu, seorang ahli forensik bernama Mei sedang melakukan otopsi pada Ni Jin, dan menemukan balsam wangi yang masih ada di tangannya. Mei juga menyimpulkan bahwa Nyonya Jin meninggal karena overdosis, karena dia telah memakan balsam harum yang mengandung opium dosis tinggi. Mei mengungkapkan kepada Xiao Feng bahwa obat tersebut dapat menyebabkan halusinasi dan merangsang organ dalam tubuh, sehingga memberikan efek luar biasa bagi siapa saja yang menghirup atau bahkan memakannya. Pada saat yang sama, Suken yang mencoba menyusup ke tempat itu ditangkap oleh Xiao Feng yang baru saja keluar dari ruang otopsi. Xiao Feng segera menyerang Suken, dan mereka berdua kemudian terlibat perkelahian yang sengit, di mana dia langsung menyadari bahwa orang yang dia lawan adalah Suken, rekannya di kepolisian yang telah menghilang setahun yang lalu. Tidak lama kemudian, polisi lain datang dan langsung mengepung Suken. Mengetahui bahwa dia datang ke sana untuk sesuatu yang penting, Xiao Feng berpura-pura menjadi sandera dan menyerahkan balsam harum kepada Suken, lalu membiarkannya pergi. Keesokan harinya, Suken bergegas menemui Wei dan anggota sekte Tianmen lainnya di tempat yang telah ditentukan untuk pertukaran. Namun ternyata, Wei dan yang lainnya menjebak dan menyerangnya. Ketika Suken menjadi putus asa, Xiao Feng tiba di sana dan langsung membantunya melawan para anggota sekte Tianmen. Bersama-sama, mereka mampu mengalahkan Wang dan Liang sekaligus. Namun, Wei yang melihat pasangannya telah meninggal, tidak tinggal diam, dan menghirup bubuk opium pada Suken dan Xiao Feng hingga keduanya mengalami halusinasi setelah menghirup obat tersebut. Untuk beberapa saat, Suken dan Xiao Feng terjebak dalam halusinasi yang membuat mereka lengah, hingga akhirnya mereka berhasil membebaskan diri dari efek obat tersebut, meski dalam prosesnya, Suken terluka parah. Xiao Feng bergegas membawa Suken ke tabib agar nyawanya bisa terselamatkan. Singkat cerita, Suken yang telah pulih sepenuhnya dari luka parahnya, memutuskan untuk menyerang markas sekte Tianmen untuk menyelamatkan Xiao Guo. Xie Yan dan Tao Hong juga memutuskan untuk membantunya menyelamatkannya, termasuk membalas dendam pada mereka karena membunuh Lao Dao dan menyebabkan Nyonya Jin terbunuh. Tidak hanya Xie Yan dan Tao Hong, Xiao Feng juga mengatakan bahwa dia akan membantu Suken karena dia ingin menghentikan kejahatan sekte Tianmen, yang telah menyebabkan kematian misterius dan membuat penduduknya kecanduan opium. Suken dan rekan-rekannya akhirnya menemukan keberadaan markas sekte Tianmen, yang ternyata berada di bawah rumah Teh Yixin. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Cao Kang yang kemudian mengungkapkan rencananya untuk menguasai kota dengan menyebarkan asap opium ke seluruh kota, yang akan membuat semua orang ketagihan. Setelah memberitahu Suken dan rekan-rekannya tentang tujuannya, Cao Kang kemudian memerintahkan Wei dan bawahannya untuk membunuh mereka, sementara dia akan membakar balsam harum di tungku besar dan menyebarkan asap opium ke seluruh kota. Dalam pertarungan, Xie Yan dan Tao Hong harus mati saat mencoba melawan Wei.
Melihat kedua temannya tewas, Su Ken menjadi sangat marah dan langsung menendang Wei dengan teknik andalannya yaitu Fire Shadow Kick yang langsung membunuhnya. Setelah mengalahkan semua anak buahnya, Su Ken dan Xiao Feng mencoba menghentikan Cao Kang dan menjatuhkan tungku pembakaran ke tubuhnya. Namun, alih-alih terluka atau mati, Cao Kang berubah menjadi manusia super karena efek dari bubuk opium. Su Ken dan Xiao Feng segera merasa kewalahan oleh dia yang telah menjadi jauh lebih kuat. Dalam keadaan terdesak, Su Ken akhirnya menggunakan teknik Drunken God tanpa harus meminum wine terlebih dahulu, dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Semua serangan Cao Kang bisa dipatahkan oleh Su Ken, bahkan dia bisa melancarkan serangan balik yang langsung membuatnya kewalahan. Merasa bahwa dia akan segera dikalahkan, Cao Kang menggunakan Xiao Guo untuk membuat Su Ken berhenti menyerangnya dan melepaskannya. Su Ken sebenarnya akan membiarkan Cao Kang pergi dari sana. Namun, karena Cao Kang menipunya dan ingin menyakiti Xiao Guo, dia langsung menjadi geram dan segera menggunakan teknik andalannya untuk mengalahkan Cao Kang dan menghancurkan Sekte Tianmen. Film berakhir dengan menunjukkan Xiao Feng yang bertemu Su Ken dan menawarkan dia untuk kembali bertugas di kepolisian. Namun, dia menolak dan memilih menjadi pengemis bersama Xiao Guo. Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini adalah, jauhi narkoba, karena narkoba hanya akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan, bahkan kematian.